di buku ini juga dijelaskan kenapa beliau talak dan siapa yang ditalak. Jadi itu istri pertamanya adalah Khadijah. Ada juga kisah yang menarik sebenarnya, di buku ini juga diulas bagaimana sikap Khadijah itu ketika Muhammad ibni Abdullah itu mendapatkan wahyu. Sepertinya memang Muhammad ibni Abdullah ini manusia biasa, yang juga bisa stres, yang juga bisa bingung, yang juga bisa kaget. Karena diceritakan di sini Muhammad ibni Abdullah itu sempat bingung ketika mendapatkan bisikan, karena Muhammad ibni Abdullah tidak sungguh-sungguh tahu apakah sesuatu yang berbisik kepadanya itu jin atau malaikat atau apapun. Nah, akhirnya karena pulang dari Gua Hira itu beliau gelisah. Khadijah lah yang menguatkan. Khadijah hadir menjadi pendengar yang baik. Kemudian Khadijah ketika Muhammad, kalau nggak salah sampai demam, Muhammad itu sampai demam, kemudian disitulah Muhammad minta selimut, dan Khadijah sungguh benar-benar memberikan kelembutan kepada suaminya. Kemudian dibawalah ke seorang penganut Tuhan dari Ibrahim, dan memang seorang pembelajar kitab-kitab Taurat, Injil. Dan setelah Muhammad itu dibawa, dan dari situ Muhammad yakin, karena diyakinkan sama keluarganya Khadijah, bahwa Muhammad ini adalah orang pilihan, orang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajarannya. Ya, dan dari situlah akhirnya Khadijah tidak lagi menjadi tidak hanya istrinya Muhammad ibni Abdullah, tapi juga istrinya Nabi, istrinya Rasulullah. Setelah sepeninggal Khadijah, Nabi Muhammad hidup menduda seorang diri, karena Nabi Muhammad begitu mencintai Khadijah. Siang malam dia juga memikirkannya. Jadi di bagian ini, membaca buku ini memang seolah-olah ini dekat dengan hubungan kita dan sangat mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Karena memang Muhammad itu manusia, nabi. Dan nabi itu kan juga manusia. Tidak salah ketika ada anjuran bahwa nabi itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Karena nabi manusia dan umatnya seperti aku misalnya, ini juga manusia, termasuk kalian juga manusia. Itu hal yang memungkinkan untuk meniru manusia gitu. Nah, kemudian kenapa akhirnya menikah? Istri pertama setelah Khadijah itu adalah Saudah. Di buku ini juga diceritakan para sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar, itu kasihan melihat Nabi hidup seorang diri, tidak ada yang menemani, mengurusi kehidupan sehari-harinya. Jadi sahabat memang menyarankan. Dari situ Nabi akhirnya menikah dengan Saudah. Kemudian berangsur-angsur sampai menikah dengan Aisyah
Ummu Salamah, Hafsah, Zainab, Raihanah, Zuwairiyah, Zainab bin Jahsi, Maria Al-Kibtiyah, Ummu Habibah, Safiyah, Maimunah, dan semacamnya. Kalau nggak salah itu ada 13, bahkan bisa lebih, karena memang ada beberapa istri yang ditalak. Ini juga pengalaman, karena saking manusianya Nabi Muhammad itu, beliau juga pernah talak. Dan di buku ini juga dijelaskan kenapa beliau talak dan siapa yang ditalak. Kemudian Nabi Muhammad itu mulai nikah itu usia 50 ke atas. Nah, dari sini kita jadi PR untuk belajar kembali, apakah Muhammad itu memang seorang hyperseksual atau bagaimana. Setelah membaca buku ini jelas tidak, dan dalam keyakinan saya pribadi pun juga tidak mungkin, karena di usia 50 ke atas. Salah satu istri yang perawan itu memang Aisyah, putri Abu Bakar. Ya, seperti yang kemarin ramai di sosial media, karena memang ada musik yang menyampaikan proses keintiman Aisyah dengan Muhammad. Itu memang benar adanya. Kalau memang Muhammad itu mencium minum air di bekas gelas yang diminum Aisyah, itu memang benar. Di sini juga disampaikan. Kemudian kalau Muhammad dan Aisyah itu bermanja-manja, itu memang benar. Jadi memang Nabi Muhammad menyesuaikan diri dengan masing-masing istrinya. Istrinya Nabi Muhammad itu macam-macam. Ada yang memang modelnya manja, agak-agak kekanak-kanakan seperti Aisyah. Ada juga yang memang modelnya suka buku, suka ilmu pengetahuan seperti Hafsah, yang juga banyak mencatat dan menghimpun wahyu Allah. Kemudian ada juga model istrinya yang sibuk bersedekah. Jadi memang macam-macam. Bahkan di sini juga ada istri Muhammad yang dinikahi awalnya beragama Yahudi, Raihanah. Jadi Raihanah itu awalnya Yahudi, dan tentu ini masih belum turun wahyu perihal nikah itu harus sesama muslim, itu masih belum turun. Lalu pada akhirnya si Raihanah mengganti agamanya menjadi agama Islam, masuk Islam. Jadi memang istri Nabi itu beragam dan semuanya janda. Kebanyakan janda itu, Aisyah yang perawan. Ada juga model istrinya yang dia seorang janda, punya banyak anak, nikahilah aku.